46 tahun yang lalu, saya dilahirkan di kota Serang. Dari seorang ayah bernama Muhammad Suwarno dan seorang ibu yang bernama Siti Suhaina. Saya dilahirkan sebagai anak yang ke-12 dari 13 bersaudara kandung. Kemudian alhamdulillah saya mengikuti pendidikan di sekolah dasar negeri pada pagi hari, kemudian di sore hari saya sekolah madrasah diniyah. Kemudian pada malam hari saya datang belajar di pesantren Soleh Makmun, baik belajar kitab Jurmiyah maupun tafsir Jalalain dan juga qori, bacaan Al-Quran. Kemudian ketika SMP negeri pun pada pagi harinya, di sore hari saya sekolah madrasah sanawiyah diniyah, kemudian di malam hari mengikuti pelajaran kitab di pesantren Soleh Makmun. Alhamdulillah sekolah berlanjut di SMA Negeri 1. Kemudian dalam waktu yang bersamaan saya pun aktif di organisasi OSIS kesiswaan dan juga kegiatan ekstra kulikuler di PII. Alhamdulillah di tahun 1986 saya diterima di perguruan tinggi ternama IPB Bogor dengan jalur PMDK tanpa tes. Dan alhamdulillah Bogor merupakan suatu kota yang sangat bersejarah dan saya mengikuti kegiatan akademik maupun kegiatan keorganisasian. Dan di tahun 1986 itu pula saya ditugaskan, diberi mandat sebagai Ketua Angkatan 23 BKI IPB. Dan kemudian berlanjut saya masuk di Fakultas Kedokteran Hewan IPB dan mengikuti kegiatan profesi akademik maupun kegiatan kemahasiswaan, baik sebagai salah satu ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan IPB, kemudian pada tingkat berikutnya saya sebagai Ketua Majelis An-Nahl Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Kemudian di tahun 1991, saya waktu itu masih kuliah, sudah menjatuhkan pilihan untuk menikah, dan pada tanggal 7 Juli 1991 ketika masih kuliah, saya melamar seorang gadis asal kota Blitar dan saya menikah di kota Blitar. Alhamdulillah selama berumah tangga, sambil kuliah, sambil mengajar, sambil berdagang, saya dikaruniai anak Nurul Afifah dan Muhammad Furqon. Ya, Nurul lagi PKL ya. Tuh, ayo. Bisa, ayo. Kalau ini saja lihat fotonya lupa. Kapan lucu nih, tuh lihat. Yang kelima itu loh, sebuah pohon ipin aja. Oh iya. Dan setelah itu saya lulus dari Fakultas Kedokteran Hewan IPB, baik sebagai sarjana IPB maupun dengan penyelesaian koasisten profesi sebagai dokter hewan IPB. Kemudian setelah selesai, saya melanjutkan pekerjaan, diterima sebagai konsultan PT Freeport McMoran, di mana saya sebagai konsultan Cattle Project Fattening. Saya bekerja di Timika, Papua, dengan mengikuti budaya perusahaan PT Freeport McMoran dengan melibatkan suku lokal, baik suku Kamoro, suku Amongmi, dan suku Dani, dan juga dengan beberapa konsultan dari Amerika maupun dari Australia. Ya, saya bekerja sebagai konsultan Cattle Project selama 1 tahun, kemudian dilanjutkan bekerja di Bogor sebagai Kepala Divisi Agrowisata dan Pelatihan selama 2 tahun. Kemudian berlanjut, saya melanjutkan kerja di Jakarta sebagai marketing produk perusahaan obat hewan di Pulau Gadung
PT Nusamba Group Jakarta. Banyak hal yang saya dapatkan dari budaya pekerjaan. Kemudian saya mengikuti perkuliahan pasca sarjana di program Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia Salemba, Jakarta. Alhamdulillah, banyak guru besar, dosen-dosen saya di Universitas Indonesia, Profesor Tamrin Tamagola, yang mengilhami saya di dalam mengelola perubahan-perubahan sosial. Kemudian juga Profesor Benyamin Hussein di dalam membentuk good governance. Kemudian Profesor Martani Hussein, kemudian Profesor Maswadi Rauf, kemudian Profesor Didik Rahbini, dan beberapa guru besar yang membekali bagaimana mengelola pemerintahan yang baik, bagaimana filosofis hadirnya pemerintah daerah adalah untuk menjalankan peran public services function, fungsi-fungsi pelayanan publik, karena pemerintah daerah merupakan public sector, sehingga bagaimana para aparatur dapat mengabdi, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian di tahun 1998, secara bersamaan ketika saya bekerja di PT UTD Nusamba Group, saya ditugaskan untuk memimpin partai seiring dengan reformasi, dan saya dilantik di lapangan Spur pada bulan November pada tahun 1998 sebagai Ketua Partai Keadilan. Tak terlintas sedikit pun, kemudian saya bisa menjadi anggota DPRD Kota Bogor periode 1999 sampai dengan 2004. Tapi itulah realitas politik. Setelah saya bekerja memimpin partai, saya mengikuti pemilu di tahun 99 dan bertugas sebagai anggota DPRD Kota Bogor. Banyak hal yang dilakukan dengan peran sebagai anggota dewan, masalah legislasi, pengawasan pembangunan di Kota Bogor, dan juga tentunya penyusunan anggaran bersama Bapak Iswara Natanegara sebagai Wali Kota Bogor pada saat itu. Kemudian selanjutnya saya bekerja di DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2004-2009, terpilih sebagai pimpinan DPRD Jawa Barat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat. Alhamdulillah, kebijakan anggaran dari Provinsi Jawa Barat dapat didorong untuk pembangunan di Kota Bogor. Pada tahun 2005, saya melakukan negosiasi dengan Gubernur Jawa Barat, Bapak Dani Setiawan, sehingga alhamdulillah pada anggaran 2005 digelontorkan anggaran bantuan dari Provinsi Jawa Barat untuk Bogor Ring Road, pembebasan lahan sebanyak 49 miliar, kemudian 2006 57 miliar untuk Bogor Ring Road, dan alhamdulillah kemudian ada pencanangan pembangunan tol Bogor Ring Road. Dalam waktu yang bersamaan juga Provinsi Jawa Barat menggelontorkan pembangunan Jalan Soleh Iskandar double track 2 jalur, di samping ada kucuran anggaran dari DPRD Kota Bogor dan tentunya pemerintah pusat. Ya, kemudian dilanjutkan dengan advokasi anggaran pembangunan R3 dari Provinsi Jawa Barat dari Jalan Warung Jambu menuju Villa Duta. Alhamdulillah dapat dibangun untuk kepentingan masyarakat Kota Bogor. Di penghujung masa jabatan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, saya diberikan amanah di bulan Oktober tahun 2008 untuk mengikuti Pilkada Kota Bogor berpasangan dengan Bapak Dr. Andes Haji Diani Budiarto MSI, dan alhamdulillah masyarakat Kota Bogor memberikan kepercayaan terpilih menjadi Wakil Wali Kota Bogor dengan persentase di atas 60% suara. Tentu legitimasi masyarakat Kota Bogor saya sampaikan terima kasih, dan saya bekerja sebagai Wakil Wali Kota Bogor terhitung 9 April tahun 2009 dilantik. Tentu di dalam tugas sebagai Wakil Wali Kota Bogor, saya berupaya untuk melakukan supporting baik dalam pelayanan publik terhadap masyarakat, kemudian yang kedua melakukan supporting terhadap pembangunan baik fisik maupun keagamaan. Dan alhamdulillah pada tahun 2010 Kota Bogor mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kategori pelayanan publik. Kemudian juga pada tahun berikutnya mendapatkan penghargaan dari Bapak Wapres Budiono tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
di mana Kota Bogor masuk kategori 10 besar kota di Indonesia. Kemudian berlanjut untuk penghujung masa jabatan Wakil Wali Kota Bogor, dan alhamdulillah di awal Juni saya diberikan amanah untuk dapat mengikuti Pilkada Kota Bogor berpasangan dengan Bapak Dr. Andes Haji Aim Halim Hermana mengikuti Pilkada Kota Bogor untuk masa jabatan 2014-2019. Kami berharap doa restu dan dukungan masyarakat Kota Bogor untuk mengikuti Pilkada Kota Bogor masa jabatan 2014-2019. Dan kami bekerja mengabdi tak kenal henti untuk Bogor maju dan tentu dapat bersaing dengan kota-kota lain dan menjadi kota yang berwibawa, berkarakter di tengah-tengah kancah nasional maupun internasional. Banyak program yang telah dilaksanakan bersama Bapak Dr. Andes Haji Diani Budaya MSI, dan seluruh program-program yang baik tentu saya bertanggung jawab untuk mempertahankan dan meningkatkan. Dan ke depan tentu saya memiliki sebuah mimpi Kota Bogor menjadi kota yang berwibawa dengan suatu konsep pembangunan sustainable development, pembangunan berkelanjutan yang berbasis ekosistem lingkungan, dengan mensinergiskan, dengan mengkapitalisasi seluruh pihak, baik tokoh ulama, tokoh masyarakat, aparatur birokrat, dan juga tentunya berbagai komunitas yang ada di tengah-tengah masyarakat Kota Bogor yang sangat beragam, lintas budaya, lintas agama, lintas kepentingan. Dan saya berkeyakinan tentu bekerja sama dengan kepala-kepala daerah di sekitar Kota Bogor, baik dengan Bupati Bogor, Bapak Rahmat Yassin, Gubernur Jawa Barat, Bapak Ahmad Heriawan yang merupakan sahabat saya, dan juga dengan Gubernur DKI, Jokowi, dalam konteks perencanaan dari hulu sampai hilir. Perencanaan kewilayahan ini sangat penting, bahwa seluruh masyarakat yang ada di tengah-tengah Kota Bogor yang sangat beragam, memiliki keunggulan-keunggulan, kehebatan-kehebatan, dan tentunya kebaikan-kebaikan. Dan saya berpikir dan bertanggung jawab untuk melakukan kapitalisasi seluruh keunggulan tersebut, sehingga Kota Bogor dapat menjadi kota yang maju dan berwibawa. Saya berpandangan bahwa kekuasaan merupakan alat bantu di dalam memudahkan penyelesaian berbagai persoalan, sehingga kekuasaan merupakan suatu amanah untuk dapat melaksanakan berbagai agenda kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan juga menciptakan rasa aman dan juga menciptakan pembangunan. Dan tentu kekuasaan yang saya bangun adalah kekuasaan yang bersifat equal, sederajat, egaliter, penuh dengan perkawanan, dan penuh persahabatan. Kekuasaan bukan semata-mata untuk kemuliaan, tetapi kepemimpinan merupakan suatu pengorbanan yang harus diberikan kepada kepentingan umum dengan mengorbankan kepentingan pribadi. Dan hal tersebut memerlukan suatu perjuangan, pengabdian tak kenal henti untuk Kota Bogor yang lebih maju, lebih berwibawa, lebih bermartabat, lebih sejahtera dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu kita berharap bahwa seluruh komunitas masyarakat yang ada di tengah-tengah Kota Bogor yang sangat beragam ini dapat mengaktualisasikan dirinya, dan saya dapat melakukan suatu kapitalisasi berbagai kebaikan-kebaikan atas keragaman lintas agama, lintas budaya, lintas komunitas, lintas kepentingan, sehingga dicari titik temu universalitas
untuk dapat bekerja sama dalam hal-hal yang dapat disepakati dan saling menghormati dalam hal-hal yang tidak dapat disepakati, dan bila mana perlu untuk dapat sepakat atas hal-hal yang tidak dapat disepakati menuju kota Bogor yang lebih maju. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin amanah yang mencintai rakyat dan dicintai rakyat. Amin. Mengabdi tak kenal henti.